Hanya karena naksir objek 3 tahun. Dikatakan diterima di universitas yang sama dengannya. Berjanjilah untuk bersamaku. Saya memilih untuk mengulang. Belajar siang dan malam hanya untuk bersamanya. Ketika saya berhasil diterima di universitas yang sama. Gadis yang naksir padanya tiba-tiba menyesalinya. Lalu kenapa aku bekerja keras selama setahun? Setelah kesedihan, orang tua saya benar-benar memberitahu saya bahwa ada bayi. Inilah masalahnya. Gadis yang memesan boneka itu bersamaku. Dia adalah senior paling populer di sekolahnya, Ga Oleng. Keduanya menerima sertifikat dengan cara yang begitu bingung. Saat saya menghabiskan lebih banyak waktu dengan suster Ga Oleng. Saya keluar dari rasa sakit paragraf terakhir. Benar-benar jatuh cinta dengan suster Ga Oleng. Saya memiliki teman sekelas yang naksir saya selama 3 tahun. Disebut Shen Ruyan. Hubungan antara keduanya selalu baik. Dapat dikatakan bahwa ketika kita lulus sebelumnya, semua orang akan berpikir kita akan bersama. Jadi di akhir ujian masuk perguruan tinggi tahun lalu, saya memilih untuk mengakui Chen. Aku bisa bersamamu. Tetapi Anda harus pergi ke universitas yang sama dengan saya. Berikut adalah persyaratan saya. Saya memilih untuk mengulang tahun. Bukan hanya karena saya tidak tampil baik dalam ujian masuk perguruan tinggi. Ada alasan lain. Aku ingin apa yang aku suka. 3 tahun cahaya bulan putih bersama. Saya bangun pagi dan belajar dengan giat. Hanya untuk masuk ke Universitas Jiangcheng. Hasilnya ada di. Teman sekelas baru saja mengirim pesan untuk mengingatkan. Aku buru-buru merefresh halaman untuk memasukkan hasil query. 680 poin untuk bintik matahari berbicara. Aku melompat kegirangan. Hasil ini pasti cukup untuk pergi ke Universitas Jiangcheng. Ini juga berarti bahwa saya bisa dengan cahaya bulan putih saya sendiri. Luar biasa sebagai anakku. Mewarisi kecerdikan saya. Ayah saya tidak bisa tidak mengacungkan jempol. Jadi dia dan ibuku segera mengeluarkan telepon. Mulai semua jenis kabar baik. Bagaimana Anda tahu nilai ujian masuk perguruan tinggi anak saya adalah 680? Apa yang kamu makan untuk makan siang hari ini? Anak saya mendapat 680 poin. Melihat orang tua saya yang suka pamer, saya tidak punya. Nai menghela napas. Mereka masih terlalu naif. Saya juga mengeluarkan ponsel saya dan menelepon. Halo. Apa itu Satoru Ito? Bagaimana Anda tahu saya mendapat 680 pada tes? Dan saya menelepon. Nomor yang paling ingin saya buat. Apakah itu Shen Ruyan? Ya. Ada apa? Ye Chen, aku mencium kakak iparku. Saluran terbuka. Apakah Anda ingat apa yang Anda katakan kepada saya tahun lalu? Anda bilang Anda akan bersama saya ketika saya diterima di Universitas Jiang. Sekarang nilai saya masuk. 680 poin untuk mengeluarkan stabilitas besar. Dan kemudian Anda selesai. Tiba-tiba tidak ada suara di ujung telepon. Aku bertanya dengan hati-hati, jadi, bisakah kamu tinggal bersamaku sekarang? Ada keheningan di ujung telepon untuk sementara waktu. Lalu terdengar suaranya, maaf? Aku mungkin masih harus menolakmu. Faktanya, kami adalah teman yang cukup baik. Dengarkan kalimat ini. Dan saya tercengang. Dapat dikatakan bahwa hati yang menggantung akhirnya mati. Aku tidak bermaksud. Aku tak berharap kau menganggapnya serius. Saya pikir itu baik bagi kita untuk berteman. Dan hening. Cukup dengan senyum masam, Anda tidak perlu mengatakannya. Aku tahu itu semua. Permisi. Maaf mengganggumu. Setelah menutup telepon, saya merosot di tempat tidur. Menyentuh hatiku sendiri. Sakit sekali rasanya. Kenapa dia tidak mengatakannya dari tadi? Penolakan lebih awal baik untuk semua orang, bukan? Itu hanya salahku sendiri. Anda tidak perlu pergi ke Universitas Jiangcheng, kan? Saya benar-benar tidak ingin melihat Shen Ruyan lagi. Ini canggung. Kegembiraan skor sudah lama hilang. Digantikan oleh kehilangan. Nak, kamu mau ke universitas mana? Skor Anda bisa pergi ke Jiangda. Dekat dengan rumah. Di tengah jalan, ayah saya menyadari ada sesuatu yang salah. Dia bertanya dengan ragu ada apa dengan anaknya. Kamu bisa memberitahu ayahmu apa saja. Ayahmu bisa menyelesaikan apapun untukmu. Aku tidak menyembunyikannya.
Beritahu orang tuamu tentang kegagalan pengakuan. Hahaha. Anakku sangat tampan dan bisa ditolak. Ayah tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Momen ini, saya mulai bertanya-tanya apakah saya milik saya sendiri. Jelas gagal untuk mengaku. Dia tertawa sangat bahagia. Di sebelahku, ibuku juga diam-diam tertawa. Ayahku menahan tawanya. Mengetuk pundakku. Katakanlah Anda memiliki seseorang yang Anda sukai, mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Kalau tidak, saya akan memberitahu Paman Jiang Anda sebelumnya. Saya tertegun sejenak, mengapa saya tidak mengetahuinya? DLL. Bagaimana saya bisa menyukai seseorang? Saya harus memberitahu Paman Jiang sebelumnya. Tidak bisa tidak menebak. Mungkinkah Paman Jiang ini menjeratku? Ayahku memutar matanya ke arahku dan memarahiku. Jangan banyak berpikir. Ketika kamu masih kecil, aku memesan boneka untukmu, sayang. Menatapnya kaget. Itu benar, itu dengan putri Paman Jiang Anda. Ibuku juga bergema memberitahumu. Gadis kecil keluarga Jiang tampan. Dia ada di Jiangda. Kemudian Anda mendaftar ke Jiangda. Dua orang tidak harus menjalin hubungan jarak jauh. Tunggu sebentar. Maksudmu aku punya boneka sayang? Umurnya berapa sekarang? Saya ingin mengejar cinta bebas. Kau tak mempertimbangkan pendapat kami? Dan bagaimana jika gadis-gadis itu tidak mau? Bocah bau itu menjadi murah dan laris manis. Bukannya aku tidak menghormati cinta bebasmu. Saya memberitahu Anda tentang buku itu pada saat itu. Selama Anda belum pernah menjalin hubungan sejak Anda berusia 20 tahun. Biarkan kalian berdua menikah. Cukup menghormati. Memberi Anda 20 tahun untuk menemukan pasangan. Tapi apakah Anda menemukannya? Dan aku membalas. Bukankah aku belajar dengan giat selama 20 tahun pertama? Anda sendiri yang mengatakan bahwa saya jatuh cinta di sekolah. Patahkan saja kakiku. Aku tidak peduli. Jika saya memberitahu Anda untuk tidak mencarinya, Anda tidak akan mencarinya. Saya tidak akan menyelinap mencari orang tua saya. Saya mengerti betapa cemasnya Anda bagi saya untuk menemukan pasangan. Tapi aku berumur 20 tahun. Apakah masuk akal bagi Anda untuk membiarkan saya menikah? Apa aku akan menikah setelah mengisi formulir di sekolah? Yang terpenting adalah keinginan gadis lain. Bagaimana jika aku terpaku di internet? Ayahku mengangkat alisnya, maksudmu. Jika gadis lain tidak punya pendapat. Kau tak masalah dengan itu. Aku mengertakkan gigi sampai dia baik-baik saja dengan itu. Maka saya yakin tidak apa-apa dengan saya. Bagaimana mungkin pihak lain tidak memiliki pendapat? Menikah tanpa syarat dengan pria yang belum pernah Anda temui. Apakah Anda pikir ini adalah menulis novel? Pikiranku sudah mulai memikirkan satu sama lain. Bersumpah sampai mati. Akhirnya, saya tidak punya pilihan selain mengangkat gambar boneka itu sayang. Tapi ayah saya tidak peduli apa yang saya pikirkan. Langsung memutar nomor halo. Xiaoyan ya. Itu boneka yang pamannya katakan sebelumnya. Sayang. Keluarga saya tidak punya pendapat. Itu tergantung pada apakah Anda mau. Jika Anda mau, Anda bisa mendapatkan sertifikat dalam beberapa hari. Itu tidak masalah bagi saya. Di ujung telepon yang lain. Suara yang indah dan menyenangkan datang. Nada suaranya sangat tenang. Seolah itu adalah masalah sepele. Itu akan baik-baik saja. Ingatlah untuk menghubungi pamanmu dan aku tidak akan mengganggumu. Bukannya dia tidak punya masalah. Tapi saya punya keluhan. Dia bahkan tidak mengenalku. Bagaimana Anda bisa menyetujui hal semacam ini? Ayahku berkata dengan sombong bahwa kamu sendiri yang mengatakannya. Selama orang tidak punya pendapat. Anda tidak punya pendapat. Jika Anda berani kembali. Aku hanya akan memberimu 1.000 untuk biaya hidup kuliah. Pergi ke hutan belantara untuk bertahan hidup sendiri. Tetapi jika Anda mendapatkan sertifikat. 3.000 sebulan. Ayah kedua. Saya segera memohon belas kasihan, tolong bantu saya menjelaskan. Aku masih anak polos. Bahkan belum pernah jatuh cinta. Biarkan aku menikah. Nak, kamu sendiri yang mengatakannya. Selama orang tidak punya pendapat. Anda tidak punya pendapat. Kau sendiri yang mengatakannya. Siapa yang harus disalahkan? Ibuku sangat tenang. Mengambil foto dan menyerahkannya padaku, kan? Itu fotonya. Aku bersumpah sampai mati. Aku belum selesai.
Ketika saya melihat orang di foto, aku hanya membeku di tempat. Gadis di foto itu cantik. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Itu indah. Munculnya ikan yang tenggelam dan angsa yang jatuh. Bahkan keindahan SMA kita. Aku takut itu akan dibayangi. Lihat dia di foto. Tiba-tiba perasaan yang akrab. Aku menelan tanpa sadar. Ayahku menatapku seperti aku adalah seorang nyempo. Memutar matanya dan berkata, "Oke. Ayahmu tidak akan menyakitimu." Aku terdiam sesaat. Menggelengkan kepalanya. Tapi aku selalu merasa. Sepertinya aku tidak layak untuk putramu. Aku akui dia terlihat baik. Tapi aku tidak mengenalnya sama sekali. Ayahku berkata dengan tidak sabar. Aku tidak peduli dengan alasanmu. Bagaimanapun, saya akan mendapatkan sertifikat lusa. Jika tidak cocok, kita akan membicarakannya nanti. Jangan main-main denganku. Dan aku menghela napas. Melihat foto yang dikirim ibuku. Ini yang disebut objek ciuman bayi. Ini sangat indah, bukan? Pasti wanita cantik Jiang Yan. Aku membisikkan nama itu. Saya selalu merasa nama itu tidak asing. Kemudian hal-hal akan dijelaskan. Saya tidak harus pergi ke Jiangda. Saya benar-benar tidak ingin melihat Shen Ruyan. Hari akhirnya tiba untuk menerima sertifikat. Paman Ye. Saya datang dan suara manis datang dari luar pintu. Xiaoyan, kamu di sini. Masuk dan duduk. Ibuku dengan hangat menyapa para pengunjung. Jiang Yan mengenakan beberapa rok putih kecil. Panjang roknya pas. Sikat lututnya dengan lembut. Letakkan sosoknya yang ramping dan ramping. Ini cukup baik sketsa. Jiang Yan menunjukkan senyum sopan Liang Yi. Aku belum selesai. Liang Yun tiba-tiba mengerti maksud Jiang Yan. Berkata sambil tersenyum, aku akan pergi dan meneleponnya sekarang. Bagaimana seorang gadis bisa menunggumu? Lalu dia berbalik dan berjalan langsung ke pintu kamarku. Bangun, bocah. Jam berapa kamu bermain tadi malam? Aku benar-benar berbaring. Ayah saya bergegas tepat pada waktunya. Lepaskan selimutku dengan 3 pukulan. Ayah, apa yang kamu lakukan? Aku menggosok mataku. Ini hari libur. Mengapa Anda tidak membiarkan saya tidur lebih lama? Ayahku memarahi dengan marah. Apakah Anda benar-benar bingung atau berpura-pura bingung? Itu kamu hari ini. Kenapa kau tak bilang sebelumnya di hari kau menerima sertifikat itu? Aku akan mandi sekarang. Jangan berlarian toples. Pakai di atas yang lain. Ibuku mengingatkanmu tanpa berkata-kata. Bukannya aku tidak memakai celana. Tidak ada orang luar di rumah. Aku baru saja selesai berbicara dan berjalan ke ruang tamu dengan senyum di mulutku. Tapi ketika saya melihat orang-orang di ruang tamu dengan prasangka, seluruh orang langsung membatu. Itu adalah seorang gadis yang duduk di sofa. Mata tepat tertuju padaku. Dia memiliki warna merah dan hijau muda di wajahnya. Maaf. Saya tidak tahu ada orang di ruang tamu dan saya segera meminta maaf. Saya menyiram toilet seperti kelinci. Kepalaku berantakan. Aku ingin bunuh diri. Ini memalukan. Perut 8 paketnya adalah versi berbentuk. Terlihat seperti ini. Sementara itu, Eno sedang duduk di ruang tamu. Wajahnya juga sedikit merah. Dalam kondisi yang baik. Aku hampir tidak mengenalimu. Lama tidak bertemu. Tak lama aku mandi dan keluar. Kedua orang itu hanya saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya mematahkan rasa malu dulu. Halo. Nama saya Ye Chen. Lihatlah gadis di depanmu. Jantungku berdetak lebih cepat daripada yang bisa kuhentikan. Ini pasti lebih baik dari foto. Jiang Yan mengangguk sopan. Lalu dia berkata dengan samar, ayo pergi. Untuk mendapatkan sertifikat. Ekspresiku menjadi sedikit aneh dan itu tidak nyata. Bawa KTP dan buku pendaftaran rumah tangga Anda. Aku akan menunggumu di bawah. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Anda sebaiknya mengganti pakaian Anda dengan warna putih. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi lebih dulu. Membuatku bingung. Kaki depan Jiang Yan baru saja pergi. Ibuku dan ayahku datang. Segera serahkan buku rekening dan KTP padaku. Ini adalah gaun yang aku siapkan untukmu. Ubah dengan cepat. Jiang Yan menungguku di bawah.
Dia sangat bersemangat. Tapi wajah cantik itu penuh dengan kemacetan. Hingga aku turun ke bawah. Senyum tersungging di wajahnya. Saya memakai kemeja putih. Celana hitam terlihat sangat formal. Jas yang disiapkan oleh ibuku cukup cocok dengan penampilanku. Ini memberi orang perasaan bersih. Rokok juga sedikit tertegun saat melihatku. Saya tidak berharap saya menjadi begitu cantik ketika saya dewasa. Ada apa? Tidak ada anggur, tunggu. Setelah menunggu cukup lama, rokok itu menjawab. Dan aku tidak bisa berkata-kata. Saya hanya ingin bersikap sopan. Pada akhirnya, dia benar-benar merasa seperti sedang menunggu minuman. Ini terlalu memalukan untuk dibicarakan. Aku segera mengubah topik pembicaraan. Bagaimana kita sampai di sana? Naik taksi? Saya punya mobil. Berkendara ke sana. Jiang Yan membawaku ke Mercedes-Benz putih. Kau dipaksa? Bagaimana kalau kita berpura-pura mendapatkan lisensi? Aku sudah mengambil keputusan. Jika dia juga dipaksa. Dua orang bisa berpura-pura mendapatkan sertifikat terlebih dahulu. Pokoknya cari alasan untuk menyembunyikannya dari orang tuamu. Kemudian cari saja alasan untuk mengatakan itu tidak cocok. Jiang Yan sedikit tertegun. Jelas tidak menyangka saya akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Apa artinya berpura-pura menerima sertifikat dengan senyum di sudut mulut Jiang Yan? Saya menjelaskan bahwa jika saya tidak mendapatkan lisensi saya, orang tua saya mengurangi biaya hidup saya. Saya tidak ingin tinggal di hutan belantara selama kuliah. Jiang Yan mengedipkan matanya yang indah. Matanya sedikit main-main, dengarkan kamu. Kemudian dapatkan. Aku lega. Ayo. Saya tiba-tiba menemukan masalah. Saya tidak memiliki lisensi. Jiang Xian tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Aku terlihat bingung. Jadi bagaimana mobil ini sampai di sini? Supir yang baru saja saya panggil. Kemudian Anda menelepon lagi. Aku kehabisan uang. Aku menatapnya tak percaya. Anda sedang mengendarai mobil dan Anda mengatakan Anda tidak punya uang. Ini mobil ayahku. Saya selalu merasa dia melakukannya dengan sengaja. Lalu apa yang harus dilakukan? Saya juga belum menikah. Saya baru saja mengambil subjek 1. Jiang yang tersenyum acuh tak acuh. Saya juga menyiapkan keledai listrik kecil. Jiang yang membawaku ke keledai listrik merah muda. Ini adalah salah satunya. Kamu yang menyetir. Aku ragu-ragu. Melihat keledai listrik merah muda kecil dengan wajah rumit. Bubuk maco murni. Mengapa Anda tidak membuka saya tidak? Tidak akan mengambil orang. Jadi akhirnya aku menyerah. Penggemar pria adalah penggemar pria. Pakai helm pula. Namun, ketika saya melihat warna helmnya. Mengerutkan kening, mengapa helm ini berwarna merah muda? Jiang Yan memelototiku. Yi Zeng dengan ramah mengatakan bahwa saya seorang gadis. Bukankah normal untuk membeli pink? Apakah Anda tidak menyukainya? Aku buru-buru melambaikan tanganku. Beraninya aku tidak menyukainya? Saya suka warna merah muda. Omong-omong, sepertinya kau tak punya helm, ya? Siapa bilang tidak? Tarik batu dari bawah kursi keledai listrik. Menarik helm merah muda lainnya. Serahkan padaku dan bawakan untukku. Aku tidak akan membawa. Saya tidak punya kata-kata untuk bertanya kepada langit. Anda tidak memakai helm dan mengendarai emule. Tidak takut ditangkap oleh polisi lalu lintas. Lupakan saja, aku akan membantunya. Saya 1,83 meter. Dia adalah 1,68 meter. Aku memakai helmnya dengan kepala tertunduk. Mata keduanya secara tidak sengaja bertemu. Aku menatap wajahnya yang cantik. Pipi tidak bisa tidak menjadi panas. Aku menggeleng. Paksa dirimu untuk tidak terlalu banyak berpikir. Apakah Anda melihat warnanya? Jiang Yan pun menundukkan kepalanya. Melihatku memakai helm untuk diriku sendiri. Pipiku mulai sedikit panas sebelum aku menyadarinya. Oke, bagus. Aku berbisik. Setelah dua orang memakai helm merah muda. Mereka benar-benar terlihat seperti pasangan. Kami naik emule kecil dan kami sedang dalam perjalanan. Meskipun keledai listrik kecil tidak memiliki model mobil. Tapi dia memiliki keuntungan menjadi lebih intim dari sekedar naik mobil. Ya, tiba-tiba aku merasa. Tangan Jiang Yan. Tanpa sadar, dia telah memeluk pinggangku.
Aku bisa merasakan kelembutan datang dari punggungku. Ditemani dengan wangi tubuh yang samar-samar pada dirinya. Perasaan ini membuat hatiku menangis. Itu terlalu busuk. Tidak, saya tidak bisa. Saya masih mengemudi. Tidak bisa berpikir terlalu banyak. Jika tidak, mudah untuk mengalami kecelakaan mobil. Untungnya, saya tidak cukup berbakat untuk bermain game FPS. Itu segera ditekan. Setelah berkendara lebih dari 10 menit, akhirnya saya tiba di Biro Urusan Sipil. 2,5 jam ke depan untuk mendapatkan sertifikat. Setelah itu, saya memiliki akta nikah di tangan saya. Aku melihat surat nikah di tanganku. Rasanya seperti mimpi. Aku tidak menyangka akan menikah seperti ini. Meskipun itu adalah sertifikat palsu. Tapi ini juga pertama kalinya bagiku. Tetap aman untuk digunakan dalam perceraian. Jiang Yan tidak menjawab. Hanya tersenyum. Dalam perjalanan kembali, saya merasakan tubuh istri saya lagi. Betapa busuknya. Aku akan pergi dulu. Jiang yang terlihat acuh tak acuh. Ingatlah untuk mendaftar ke Jiangda. Jiang yang melihatku pergi. Kemudian dia kembali ke Mercedes. Kemudian keluarkan akta nikah. Apakah bodoh mendapatkan sertifikat palsu? Perangko itu tidak palsu. Wajahnya yang dingin. Dia menunjukkan senyum indah lainnya. Tertinggal di sini dengan Mercedes. Mengenai penerimaan sertifikat. Aku tak beritahu siapapun. Yang paling penting adalah ini adalah lisensi palsu. Jika diketahui saat itu, ini mungkin menunda pencarian saya untuk pasangan. Lebih penting, menundanya untuk mencari pasangan. Mengapa saya selalu merasa bahwa kalimat ini agak menantang surga? Menunda istri mencari pasangan. Pukul istrimu. Andai saja itu benar. Saya akhirnya memilih Jiangda. Meskipun saya enggan melihat Shen Ruyan. Saya memilih Departemen Ilmu Komputer. Lebih baik mengatakan bahwa ayah saya membantu saya memilih. Saya tidak tahu apa jurusan saya. Sampai 2 hari sebelum sekolah dimulai. Saya baru tahu ada grup baru. Saya pikir akan ada banyak orang normal di grup. Saya tidak menyangka akan terdiam begitu saya masuk. Bisakah sekolah memarkir mobil? Lalu Porsche-ku. Tanyakan apakah sekolah memiliki Starbucks. Saya punya satu setiap pagi. Baru saja kembali dari luar negeri. Apakah 10.000 yuan sebulan cukup untuk biaya hidup? Saya bilang halo. Kakak setelah belajar di luar negeri. Saudara Porsche. Saudara Starbucks. Bahan-bahannya sangat kompleks. Saya awalnya berencana untuk membuka mulut saya di grup untuk menanyakan tentang situasi sekolah. Tepat ketika aku ragu-ragu. Sebuah ID dalam grup. Akun bernama Sirok tiba-tiba berkata, siswa baru ingin belajar tentang sekolah. Obrolan pribadi, akhirnya saya punya orang normal. Aku segera mengirim aplikasi teman. Jurnal Pengetahuan memulai aplikasi teman ke Haizian. Halo senior. Bisakah saya datang dan mengajukan pertanyaan? Batu Laut bertanya. Siapa namamu? Aku terkejut saat melihat pesan itu. Minta kabar dan beritahu senior namanya. Nama saya Ye Chen. Seorang mahasiswa baru di Departemen Ilmu Komputer. Sisi lain. Sudut mulut Jiang yang di asrama tidak bisa menahan diri untuk tidak naik. Akhirnya menunggumu. Dia telah berjongkok di grup baru untuk waktu yang lama. Makanya dia tanya nama dulu. Jawab pertanyaan jika namanya benar. Jika salah, abaikan kata-katanya. Snickering saat mengirim SMS. Komputer dan saya berada di departemen yang sama. Saat ini, jurusan komputer. Prospek pekerjaannya tidak terlalu bagus. Maka kelulusanku tidak sia-sia. Jawab Haizian. Ada jalan lain. Itu sudah mati belajar. Menjadi grup dengan teknologi terbaik. Lupakan saja. Bukankah ini membunuhku? Dan kemudian saya mengajukan banyak pertanyaan. Tentu saja senior tahu segalanya. Terima kasih, Pak. Tidak banyak orang baik murni sepertimu yang tersisa. Senior, apakah kamu juga bermain game? Saya memainkan semuanya. Tapi favorit saya tetap CF. CF saya juga bisa bermain. Aku masih veteran 10 tahun. Betulkah? Bisakah Anda menemukan sesuatu untuk dimainkan sekarang? Tidak banyak orang di CF lagi. Kami akan segera melakukannya.
Yang membuat saya takjub adalah level permainan di Sirok. Bermain sepanjang sore dan hampir tidak kalah. Bergabunglah dengan kekuatan untuk membunuh tanpa pandang bulu. Sirok hampir yang pertama. Senior, apa kau tidak bisa membukanya? Dan mengapa Anda tidak mulai menjual poin eksplosif? Jiang Yan melihat pesanku dan membalasnya dengan senyuman. Saya terjual habis setelah terlalu banyak latihan. 4 asrama wanita. Yang Xiaoling menatap Jiang Yan. Apa yang kamu tertawakan? Yan Yan tidak jatuh cinta, kan? Bukankah Yan Yan menyentuh pria? Yan Yan, mungkinkah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Cinta apa? Kau pikir itu mungkin? Yang Xiaoling menghela nafas lega, tidak apa-apa. Saya berkata, bagaimana kecantikan sekolah Universitas Jiang bisa tiba-tiba jatuh cinta? Sebenarnya, saya sudah menikah. Yang Xiaogang meneguk air. Disemprotkan langsung keluar Yan Yan. Apakah kamu bercanda? Percaya atau tidak? Aku memutar mataku ke arahnya, Yang Xiaoling. Menemani surat-surat utama. Saya akan menikah, ingatlah untuk mengundang saya ke anggur pernikahan. Katakan begitu. Tentu saja dia tidak percaya. Kecantikan sekolah pertama Universitas Jiang. Muse dingin tinggi tidak bisa tidak terduga. Dia memberi Yang Xiaoming tatapan menyedihkan. Teman baikku. Meskipun aku mengatakan tidak untuk cinta. Tapi aku tak bilang tak akan menikah. Yan Yan, kenapa kamu terus memainkan game ini? Rasanya seperti hanya anak laki-laki yang memainkan game ini. Jiang Yan berkata dengan samar. Tentu saja, untuk bermain dengan suamiku. Yang Xiaoling memutar matanya. Mengatakan untuk bermain dengan suamiku. Jika Anda punya suami, saya akan punya anak. Hari sekolah. Segera setelah Anda memasuki gerbang sekolah. Saya melihat resepsionis dari perguruan tinggi yang berbeda duduk di bawah. Halo. Ini adalah titik pendaftaran untuk siswa baru di sekolah informasi. Pria parubaya itu mengangguk. Ya, ini adalah titik pendaftaran untuk sekolah informasi. Saya mengeluarkan surat penerimaan saya. Berikan dia ID Anda. Tepat ketika saya akan mencari senior. Saat memimpin jalan. Tiba-tiba saya mendengar suara orang-orang di sekitar saya mulai membuat keributan. Dicampur. Bukankah itu Jiang Xiaohua? Apakah dia di sini untuk menerima siswa baru? Kau mencari pacar? Itu tidak mungkin. Jiang Da Xiaohua berkata bahwa dia tidak jatuh cinta. Jika saya bisa diterima oleh Jiang Da Xiaohua. Bahkan jika saya diizinkan mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah mewah, saya akan tetap. Saat aku melihat Jiang Yan. Itu 1 bulan yang lalu. Ingatan saat menerima sertifikat muncul di benak. Jantungku berdetak lebih cepat tanpa sadar. Tepat saat Jiang Yan melihat sekeliling. Seorang anak laki-laki dengan sejengkal mengumpulkan keberanian untuk pergi ke sekolah depan. Saya dapat meminta Anda untuk informasi kontak. Dia belum selesai. Ia sedikit mengernyit. Ada jejak dingin di matanya. Maaf mengganggumu. Anak laki-laki dengan kepala 1 inci itu dingin di belakang punggungnya. Cepat minta maaf dan pergi. Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan tawa. Potongan ini terlihat seperti bayi yang baru lahir. Siapa yang tidak tahu kepribadian Jiang Da Xiaohua? Mengancam di masa lalu. Bahkan jika Anda datang untuk menerima, tidak mungkin menerima anak laki-laki. Jika dia menerima anak laki-laki, saya akan makan langsung. Jiang Yan akhirnya melihat orang yang ingin dilihatnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Lalu berjalan ke arahku segera. Saya tercengang. Saya hanya ingin tinggal dan makan melon. Kenapa aku merasa dia datang untukku? Dan saya tercengang. Jiang yang telah datang kepadaku, adik kecil. Tidak bisa menemukan asrama, kan? Aku akan membawamu ke sana. Jiang yang tersenyum manis. Senyum ini membuat jantungku berdegup kencang. Bukankah kita bilang pura-pura dapat sertifikat? Benar. Aku akan membawamu ke asrama sebagai senior. Mengapa Anda tidak memanggil saya senior? Apakah itu sangat kasar? Semua orang di sekitar kita melihat kita. Aku malu. Terima kasih, senpai. Bisakah itu membawaku ke asrama? Jiang yang mengangkat alisnya, tolong katakan tolong, senior. Aku hanya ingin cepat pergi. Aku masih belum terbiasa ditonton oleh banyak orang. Hanya bisa dengan enggan berkompromi. Tolong, kakak.
Jiang Yan tersenyum bercanda. Lalu aku enggan. Bawa juniormu ke asrama. Lalu dia menyeretku keluar dari sini. Para siswa di sekitar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah kita tidak bangun? Apa yang kamu katakan kamu akan makan? Saya bilang saya ingin makan ayam rebus dan nasi dari kafetaria. Kaget. Universitas Sister Jiang benar-benar menerima mahasiswa baru pria. Mahasiswa baru ini terlalu diberkati. Anda berada di gedung 3. Aku di sebelahmu. Saya adalah sebuah bangunan 4. Jiang Yan tersenyum. Kita semua berada di sekolah yang sama sekarang. Saling membantu. Ayah saya mengatakan kepada saya untuk membantu Anda lebih banyak. Kalau tidak, saya tidak akan datang. Aku sadar. Tidak heran. Kalau tidak, saya pikir Suster Jiang menyukai saya. Saya tidak tahu mengapa sedikit kehilangan melintas di hati saya. Wajah cantik Jiang Yan sedikit merah. Sangat narsis. Lu Bubble, tambahkan. Saya tidak menambahkannya terakhir kali. Aku menepuk kepalaku. Lihat otakku. Setelah keduanya menerima sertifikat terakhir kali. Aku bahkan tak menambahkan informasi kontak. Dua orang yang sudah menikah tidak memiliki informasi kontak. Kami akhirnya menambahkan informasi kontak. Kakak sekolah dasar. Tanya saya apakah Anda tidak mengerti apa-apa di sekolah di masa depan. Apakah kamu mengerti? Omong-omong, Suster Jiang, apakah Anda juga jurusan komputer? Iya. Jadi Anda bisa bertanya kepada saya jika Anda tidak mengerti apa-apa. Senior akan menjawab pertanyaanmu dengan baik. Kata Jiang Yan dengan bangga. Adegan indah ini membuatku terpana lagi. Siapa sangka? Aku menolak sikap dingin juniorku di resepsi mahasiswa baru tadi. Senior. Ada sisi imut di depanku. Jiang Yan tersenyum puas. Ada apa? Jatuh cinta padaku. Dan saya kembali sadar dan tersipu dan menjelaskan bagaimana itu mungkin. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sebelum kami menyadarinya, kami telah tiba di gedung 3. Saya dengan sopan berterima kasih kepada saudara perempuan saya. Lalu aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia pergi ke gedung asrama. Setelah aku pergi, senyum di wajah Jiang Yan menghilang seketika. Dan sebagai gantinya adalah wajah gunung es. Itu masih memberi orang perasaan bahwa orang asing tidak boleh masuk. Asrama 357, saya mendorong pintu ke asrama. Begitu Anda memasuki pintu, Anda melihat bahwa sudah ada seseorang di dalam. Salah satunya adalah 1,86 meter. Sosok kokoh bermain game. Saya langsung mengenalinya. Dia memainkan permainan dua kata. Melihat saya sedang menyeret koper. Kejutan muncul di wajahnya. Apakah itu asrama kita? Akhirnya seseorang datang. Halo, nama saya Yoran. Halo, nama saya Ye Chen. Penduduk setempat Jiang Cheng. Orang lain? Itu belum datang. Itu harus tersedia malam ini. Aku sedang merapikan tempat tidur dan berbicara dengannya. Hanya 2,5 jam. Kami seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak kami temui. Dan kami memiliki waktu yang indah. Saat itu, ada ketukan. Bangun, aku bangun, buka pintunya. Halo. Di depan pintu berdiri seorang pria dengan tinggi sekitar 1,75 meter. Dengan celana pendek dan tank top olahraga profesionalnya. Kamu banyak bermain sekilas. Nama saya Yao Xiaotong. Itu juga dari asrama 357. Teman sekamarmu selama 4 tahun ke depan. Halo, nama saya Ye Chen. Namanya Yoran. Saya selalu merasa bahwa namanya sedikit seperti seorang gadis. Namaku terlihat seperti seorang gadis, bukan? Yao Xiaotong berkata sambil tersenyum. Ketika saya pertama kali mulai sekolah menengah pertama. Ditempatkan di asrama putri. Saya membuat lelucon dan ini adalah hal yang baik. Yao Xiaotong tertawa begitu keras sehingga dia hampir dipukuli sebagai orang cabul. Kepribadian Yao Xiaotong juga sangat ekstrovert. Mereka bertiga menjadi akrab sekaligus. Saya juga bermain basket. Saya sudah berlatih selama 2,5 tahun. Ayo bermain bola bersama di lain hari. Teman sekamar terakhir tidak datang sampai malam halo. Aku teman sekamarmu. Nama saya Chen Kai. Seorang anak laki-laki tinggi, kurus, berwajah melon.
Masuk asrama dan perkenalkan dirimu. Keempat orang di asrama akhirnya saling mengenal. Antara anak laki-laki. Hanya butuh 1 malam untuk menjadi teman baik. Aku bangun pagi. Setelah mandi, pergi membeli sarapan. Setelah meninggalkan asrama. Mengirim pesan ke senior Sirop. Kantin alamat senior wanita yang sedikit lebih cantik di pagi hari. Saya baru saja datang ke Jiangda. Pasti ingin melihat mahasiswi di sini. Bagaimana kualitasnya? Tanya senior tentang hal semacam ini. Sama sekali tidak masalah sama sekali. Pergi ke perguruan tinggi selalu tentang jatuh cinta. Pikirkan tentang jatuh cinta. Entah bagaimana dalam pikiranku. Sosok muncul. Bukan Shen Ruyan, tapi Jiang Yan. Aku menggeleng. Apa yang kupikirkan? Dia adalah gadis cantik Universitas Jiang. Bisa melihat ke arahku. Saya pikir Jiang Yan terlihat bagus. Saya harus memiliki beberapa pemikiran tentang dia di hati saya. Tapi selama itu laki-laki. Mustahil untuk tidak memiliki ide sedikit pun tentang keindahan sekolah. Yang Xiaoling di asrama putri sedikit takut pada Yanyan. Mengapa Anda terlihat seperti Anda ingin membunuh seseorang? Saat ini, Jiang Yan menatap layar ponsel dan tidak berkata apa-apa. Tapi jika penampilan bisa membunuh. Saya sudah membunuh orang di seberang layar ponsel. Pergi ke kafetaria ketiga. Akan ada kejutan. Ketika saya menerima pesan, saya langsung mengubah arah. Saya awalnya ingin pergi ke kafetaria pertama. Karena para senior mengatakan bahwa ada kejutan di kantin ketiga. Maka Anda harus pergi. Produk senior harus produk berkualitas tinggi. Mata Jiang Yan dingin, aku akan membeli sarapan. Apa yang ingin kamu makan? Aku akan membawakannya untukmu. Bantu aku membawanya, kenapa tiba-tiba harus membawa sarapan untuk dirimu sendiri? Ini adalah pengalaman pertama saya. Aku tidak mengerti sahabatku. Ekspresi Jiang yang tidak berubah sama sekali. Apa yang kamu beli? Kirimi saya pesan dan saya akan pergi dulu. Ada yang salah. 10 dari 12 tidak benar. Begitu saya memasuki kafetaria ketiga. Saya melihat banyak gadis. Seperti yang diharapkan dari seorang senior. Matanya benar-benar halus. Senior, kejutan ini sangat bagus. Ketiga, ada lebih banyak gadis di kafetaria. Saya selesai membeli sarapan. Ketika saya menemukan tempat untuk makan dan menikmati. Tiba-tiba seorang gadis datang di pintu. Wajah yang cantik. Itu langsung menarik perhatianku. Kenapa dia ada di sini? Aku sedikit terkejut. Para senior mengatakan bahwa ada banyak wanita cantik di kafetaria ketiga. Ternyata si cantik sekolah juga akan datang ke kantin ketiga. Jiang yang melihatku duduk di sudut sekilas. Dia ada di mata semua orang. Dan dia berjalan ke arahku dan dia duduk. Apakah Anda di sini untuk melihat wanita cantik? Jiang yang berkata dengan dingin. Susu kedelai di mulutku tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Kakak, bagaimana kamu tahu? Kamu menatapku begitu aku masuk. Sekilas aku melihat niat burukmu. Aku terlihat bingung. Apa yang salah dengan pria yang mencintai kecantikan? Apa masalahmu? Tidak dalam suasana hati yang baik. Jiang Yan memelototiku. Aku tidak marah. Seseorang akan menipu. Apakah saya dalam suasana hati yang baik? Siapa yang selingkuh? Mengapa begitu berlebihan? Jiang Yan melirikku dengan kesal. Apakah Anda benar-benar bodoh atau palsu bodoh? Jiang Yan berkata dengan tidak puas. Anda telah menerima sertifikat, Anda datang ke aula dunia ketiga untuk melihat wanita cantik itu. Apa tidak ada niat untuk menipu? Aku terlihat bingung. Bukankah kita berpura-pura mendapatkan sertifikat? Apakah Jiang Daxiahua cemburu? Karena aku melihat wanita cantik lainnya. Apakah saya sedang bermimpi? Jiang yang mulai berpura-pura bodoh dan berpura-pura menerima sertifikat itu. Kapan aku bilang begitu? Bukankah kita sudah membahasnya waktu itu? Jiang yang memilih alis yang bagus. Ucap dengan sedikit main-main. Apa kita dapat sertifikat palsu waktu itu? Ini memiliki manfaat hukum. Aku baru sadar kalau aku dibawa pergi olehnya. Sedikit kewalahan. Apa maksudmu dengan itu? Jiang yang tersenyum sedikit dan berhenti menggodamu. Katamu kau pura-pura dapat sertifikat. Maka tentu saja aku tidak akan peduli padamu. Saya ragu-ragu bertanya apakah itu benar atau salah.
Jiang Yan palsu terlihat acuh tak acuh. Karena kami sekarang memiliki surat nikah ini hanya dalam nama. Maka Anda tidak bisa mendapatkan pacar sampai Anda bercerai. Menemukan pacar selama menikah adalah selingkuh. Itu tidak etis. Otakku tidak bisa berbalik, begitu? Saya merasa seperti diambil oleh CPU. Jiang Yan tersenyum acuh tak acuh, yakinlah. Aku juga tidak akan mencarinya. Kita harus mematuhi hukum pernikahan. Apakah tidak mungkin? Perguruan tinggi yang tidak jatuh cinta itu tidak sempurna. Ada cara lain bagi mulut Jiang Yan untuk sedikit meringkuk. Jiang Yan dengan lembut membawa bibirnya ke telingaku. Aku bisa mencium aroma samar Jiang Yan. Nada bicara Jiang Yan menjadi lembut. Kamu bisa jatuh cinta padaku. Telingaku langsung memerah. Kakak, apakah kamu serius? Jantungku berdetak lebih cepat daripada yang bisa kuhentikan. Jiang Yan tersenyum bercanda hahaha. Hanya bercanda. Melihat Jiang Yan yang tersenyum seperti bunga di depannya. Susu kedelai di tanganku hampir melewatkanku. Dia mengerti. Apakah ini sarapan untukku? Jiang Yan bertanya dengan samar. Aku baru saja akan menggelengkan kepalaku. Akibatnya, dia mengangguk tanpa sadar. Terima kasih sudah membelikanku sarapan. Kemudian, dia mengambil sarapan langsung dari batu. Seruku senior. Aku sudah terlambat untuk bereaksi. Ini adalah sarapan yang saya beli untuk teman sekamar saya. Aku menyentuh posisi hati. Memikirkan apa yang baru saja kamu katakan dengan menyandarkan batu ke telingaku. Jantungku berdetak sangat cepat. Berhenti menari, kan? Anda tidak benar-benar menari. Aku memejamkan mata. Itu semua ada di pikiranku. Ada apa denganku? Sepertinya aku tergoda. Yanyan, mengapa Anda membeli 3 eksemplar? Mata besar yang Xiaoling saat ini memiliki keraguan besar. Jiang yang terlihat acuh tak acuh, aku khawatir kamu tidak punya cukup makanan. Saya sengaja membeli yang ekstra. Woho Yanyan, kamu sangat manis. Saya memiliki 3 sarapan baru di tangan saya. Kembali ke asrama. Bagikan ke teman sekamar. Kembali ke mejamu. Telepon meminta stereo. Ini pesan dari senior Sirop. Bagaimana dengan wanita cantik di kafetaria ketiga? Saya memikirkannya dan mengatakannya, tetapi saya tidak benar-benar membacanya. Lihat saja senior. Ini adalah keindahan sekolah Universitas Jiang. Jadi apa yang Anda pikirkan tentang dia? Apakah kamu menyukainya? Saya berpikir sejenak, jika saya ingin mengevaluasi senior. Itu harus dievaluasi secara objektif. Saya pikir itu terlihat bagus. Kecantikan sekolah pertama Universitas Jiang pantas mendapatkan namanya. Senior, sejujurnya, aku sebenarnya menyukainya. Setiap kali aku melihatnya, ada perasaan detak jantung yang cepat. Tapi orang-orang adalah lelucon Jiangda. Sangat tidak mungkin Anda akan menyukai saya. Bibir Jiang yang membangkitkan senyum tipis. Apakah Anda menyukai saya tetapi tidak berani mengatakannya secara langsung? Entah kenapa hatiku manis. Sejak datang ke Jiangda, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengungkapkan cinta mereka kepadanya. Dia tidak merasakan apa-apa. Tapi kata-kata Ye Chen. Biarkan dia tidak bisa membantu tetapi membakar wajahnya sedikit. Aku tahu bagaimana perasaan Ye Chen padaku. Dapat dikatakan bahwa inisiatif sudah ada di tangan saya. Lalu aku akan menggoda calon suamimu? Aku hanya bisa merasa rendah di hatiku. Zezawa. Jiang Yan, kapan kamu menjadi begitu buruk? Benar-benar akan menggoda. Saudaraku, tidak, aku sangat buruk. Asrama anak laki-laki akan memiliki pelatihan militer besok. Saya tidak ingin pelatihan militer lagi. Yao Ransheng berbaring di tempat tidur dengan penuh kasih. Wajah lelah. Yao Xiaotong berkata dengan hina bahwa kamu begitu kuat. Mengapa itu terlihat sangat palsu? Saya SHH untuk mengatakan itu sebagai seorang ayah. Yoran selesai berbicara. Tunjukkan ekspresi filosofis. Menuju tempat tidur Yao Xiaotong. Saya mengandalkannya, itu menjijikan bahwa Anda seperti ini. Aku harus menghela nafas. Harus difoto. Tadi malam, ketiga orang di asrama diberi filosofi oleh Yoran. 3 orang tewas. Akibatnya, saya bangun jam 6.30 keesokan harinya untuk pelatihan militer dan berkumpul. 4 orang hampir tewas di tempat.
Laporkan jika postur militer bergerak dalam waktu setengah jam. Kalau tidak, tambahkan 10 menit ke 4 siswa. Instruktur melihat kami dengan senyum di wajahnya. Aku bukan Buddha. Jangan hadapi kami. Keempat orang itu ditarik keluar. Instruktur tersenyum. Taman bermain ada di belakang. 10 putaran rasa sakit tertulis di seluruh wajah kami. Siapa yang memulai percakapan tadi malam? Akhirnya istirahat. Semua orang sepertinya hidup. Aku tersungkur di lantai. Apakah ini melatih orang atau anjing? Setelah ratapan, ada postur militer. Junior dan junior bersaudara sedang berlatih di taman bermain. Banyak senior dan senior datang ke stand di sini. Makan es krim dan semangka untuk menonton pelatihan militer mahasiswa baru. Saya tidak bisa memberitahu Anda betapa buruknya menonton ini. Itu tradisi. Hujan yang pernah saya alami. Saya berharap saya bisa merobek payung orang lain. Masih harus berlatih di malam hari. Tapi meninggalkan 1 jam istirahat. Kali ini adalah pertunjukan. Ada penyanyi dan penari. Semua tim Akademi Informasi berkumpul. Ada celah besar di tengah. Apakah ada yang datang untuk tampil? Instruktur Wang melihat kerumunan dan bertanya. Bagian ini adalah pertunjukan-pertunjukan. Namun, tampaknya semua orang berada di hari pertama mereka. Keduanya pemalu. Tidak ada yang maju. Seseorang dari liga lain sudah mulai tampil di atas panggung. Beberapa bahkan naik untuk tampil kun. Tarian ketenaran kun. Jangan terlalu banyak berkedip. Tidak ada yang melakukan pertunjukan, bukan? 4 orang yang berlari pagi ini. Kami berempat di asrama cinta pertama 357 memiliki ekspresi gelap. Sudah berakhir? Instruktur Wang tertawa terbahak-bahak sehingga giliran Anda untuk menunjukkan. Diskusikan sendiri. Setidaknya 2 pertunjukan. Giliran kami. Mari kita bahas. Kami berjanji tatap muka. Kami batu gunting kertas bar tiba-tiba berkata acuh tak acuh. Aku tidak membutuhkannya, kalian bertiga pilih salah satu. Saya bisa naik dan tampil. Mereka bertiga sedikit bingung. Pria filsafat ini sebenarnya memiliki pertunjukan. Apakah Anda akan melakukan filsafat? Gunting kertas batu. Aku melihat 2 jari di tanganku. Wajahnya tenggelam. Saya sudah tahu bahwa tidak akan ada gunting. Ya, aku kalah. Jadi Yoran dan saya akan tampil di atas panggung. Semua orang berpikir. Yoran akan tampil dengan 1 tangan. Olahraga cowok seperti push-up. Saya tidak berharap dia memainkan lagu Bliss Pure Land secara langsung. Semua orang yang hadir tercengang. Dengan backing track musik. Yoran pun mulai menari. Lebih tepatnya, itu memutar. Suasana di antara penonton semua meledak. Negeri kebahagiaan menari dengan sangat baik. Saat ini, orang-orang di asrama 357. Saya hanya ingin menggunakan 2 kata untuk menggambarkan Yoran. Luar biasa, tidak lebih buruk dari seorang gadis. Anda bisa mengatakan. Jauh lebih baik daripada penari jalanan di depan. Yang di depan semuanya adalah bulu pemula. Tidak jauh dari taman bermain. Yang Xiaoling mengajak Jiang Yan untuk menonton pertunjukan. Yanyan, lihat. Ada cowok di sana yang menari ke tanah murni kebahagiaan, dan dia menari dengan cukup baik. Hanya sedikit cabul untuk tertawa. Jiang Yan mengerutkan kening sedikit. Mengapa Anda tidak menemukannya? Orang itu sepertinya dari sekolah informasi. Yang Xiaoling berkata. Dia masih menarik Jiang Yan pergi. Jiang Yan di detik berikutnya. Tarik dia langsung ke perusahaan sekolah informasi. Bagaimana situasinya? Xiaoling memiliki tanda tanya di wajahnya. Mungkinkah itu? Yanyan suka menonton cowok menari tarian kontras ini. Mungkinkah Yanyan juga kontras? Bagaimana bisa Muse dingin tinggi bagaimana bisa kontras? Penampilan Yoran. Membuatnya menjadi anak laki-laki tercantik di antara penonton. Selanjutnya giliran saya untuk tampil. Saya akan menggunakan cara paling sederhana untuk tampil. Ya, aku akan bernyanyi. Itu salah satu dari sedikit bakat yang saya miliki. Di kamar mandi, saya sering menjelma sebagai dewa bernyanyi. Sebuah suguhan untuk semua orang. Saat backing track perlahan berdering. Semua orang diam. Dan aku menarik napas. Tutup matamu dengan lembut. Bicaralah perlahan, aku sudah cukup menunggu.
Berapa lama waktu yang Anda sebut pengaturan? Kamu selalu ingin aku menjadi baik. Rencanakan masa depan secara perlahan. Saya ingat dalam pikiran saya. Potongan-potongan Shen Ruyan. Itu dalam dan emosional. Ini memberi orang kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Ini adalah perasaan cinta. Begitu aku membuka mulutku. Semua orang diam. Semua tenggelam dalam nyanyianku. Negara langsung menjadi konspirasi anyan. Bocah ini bernyanyi dengan sangat baik. Ini bahkan belum jam 12, dan aku tidak bisa tidak merencanakan. Meskipun Yang Xiaoling tidak pernah jatuh cinta. Namun saat mendengar lagu ini, ia merasakan kehancuran. Sangat baik. Kurasa juga tidak. Setelah Yang Xiaoling berbalik. Mau tak mau ia menyeka air mata dari sudut matanya. Terima kasih banyak. Dan aku agak memaksakan senyum ketika aku selesai. Hari di mana kamu benar-benar melepaskannya mungkin tidak begitu istimewa. Ketika kamu tidak lagi selalu berpikir untuk membuang ingatan itu. Anda membiarkan dia pergi. Di asrama putri. Yang Xiaoling. Tonton video yang Anda rekam di taman bermain. Ini benar-benar terdengar bagus. Saya merasa seperti sedang menjalin hubungan. Junior ini dari sekolah informasi. Dia tampan. Jiang yang tiba-tiba tercengang. Kapan Anda merekam video? Anak laki-laki yang sedang syuting tarian. Tapi tidak berpikir. Junior yang bernyanyi di belakang bernyanyi dengan sangat baik. Mau tak mau saya merekamnya. Kata Jiang Yan sambil tersenyum. Kirimi saya salinannya. Jangan salah kirim, saya ingin yang bernyanyi. Tidak menari. Yang Xiaoling meragukan telinganya. Gunung Es Muse. Saya sebenarnya meminta dia untuk video seorang pria bernyanyi. Tapi dia segera mengetahuinya. Orang-orang bernyanyi dengan sangat baik. Bagus untuk mendengarkan konspirasi di malam hari. Tidak lama. Ponsel Jiang yang keluar malam ini. Bernyanyi di taman bermain. Dia bisa mendengar arti dari lagu itu. Saya juga belajar tentang ini dari Paman Ye. Orang itu tidak tahu bagaimana menghargai. Segera setelah. Seorang anak kecil muncul dalam ingatannya. Dan hari berikutnya. Ada banyak video saya bernyanyi di dinding pengakuan. Anak laki-laki ini bernyanyi dengan indah. Apakah ada yang tahu? Bisakah Anda memberi saya informasi kontak? Dan aku akan berubah menjadi batu bara saat ini. Ketika semua orang berdiri dalam postur militer melawan matahari. Ada lebih banyak gadis dengan payung di taman bermain. Dia mengenakan gaun peri putih. Seperti peri. Diam-diam berjalan ke depan stand dan duduk. Bukankah itu keindahan sekolah pertama Universitas Jiangda? Sebenarnya aku datang untuk melihat pelatihan militer. Siswa-siswa ini terlalu diberkati. Orang lain di sekitar sedang berbicara. Perusahaan terdekatnya. Ini adalah perusahaan ketujuh dari sekolah informasi. Ia hanya diam menatap ke depan. Tidak ada yang berani mendekat. Waktunya istirahat. Aku benar-benar telah merasakan tatapan Jiang Yan. Saya selalu merasa dia datang menemui saya secara khusus. Tapi aku tidak bisa menunjukkan apa-apa. Bagaimana jika saya narsis? Dia mungkin tidak datang menemuiku. Chen Kai membungkuk dengan ekspresi menghargai. Saya mengandalkan Jiang Daxia, bunganya sangat indah. Siapa yang bisa menjadi pacarnya? Itu pasti menjadi berkah selama 8 kehidupan. Bagaimana perasaanku? Matanya telah melihat ke sisi ini. Apakah Anda melihat saya? Chen Kai menyentuh dirinya sendiri secara narsis. Yao Xiaotong berkata di wajahnya. Bagaimana mungkin dia menyukai tebu sepertimu? Bagaimana dengan sosok Anda? Seharusnya sekilas aku banyak berolahraga. Mengatakan itu, Yao Xiaotong mengangkat bahunya. Pamerkan otot Anda. Saat itu. Satu dengan kuncir kuda. Tingginya sekitar 1,6 meter. Gadis berseragam JK. Datang ke kompi ketujuh dengan payung. Matanya terkunci padaku yang duduk di belakang. Berjalan lurus ke arahku. Orang lain di kamar 357 melihat adegan ini. Mereka semua saling menatap. Junior itu. Bisakah saya memiliki informasi kontak Anda? Orang-orang di sekitar mulai mencemooh. Youran mulai membantu. Orang-orang datang kepada Anda di bawah matahari untuk meminta WeChat. Tidakkah kamu akan memberikannya? Aku tiba-tiba merasa.
Satu atau dua di belakang. Tatapan. Langsung menatap senior yang duduk di depan stand. Ada senyum tipis di sudut mulutnya. Tidak, mencibir. Saya ingat apa yang dia katakan kepada saya saat itu. Ini adalah perselingkuhan pernikahan. Permisi? Yah, aku sudah menikah. Gadis itu membeku di tempatnya dan menikah. Apakah Chen Kai keluar untuk memuluskan semuanya? Dia sebenarnya sedikit sakit jiwa. Senior, tinggalkan dia sendiri. Jika tidak, minta WeChat saya. Saya benar-benar bernyanyi dengan sangat baik. Gadis itu menggeleng. Aku tidak suka yang kurus. Dan kemudian dia pergi. Senyum Chen Kai membeku. Dan itu jatuh di kaki saya, dan itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Saya membantunya dan dia mempermalukan saya. Yoran tidak bisa menahan sombong atas tebu. Siapa yang menyukai sosok Anda? Pantas hahaha aku intip. Saya menemukan bahwa wajah Jiang yang telah kembali ke sikap dingin sebelumnya. Apa yang terjadi? Saya sedikit bingung. Sangat dingin ketika ada banyak orang. Tapi saat kau bersamaku, kau bisa bicara. Aku tidak benar-benar berencana untuk memberikannya kepada gadis itu. Informasi kontak. Karena aku tidak sadar. Jiang yang telah memasuki hatiku. Saya selalu merasa bahwa Jiang yang memiliki kesan yang baik tentang saya juga. Hanya saja aku takut. Takut mengambil langkah itu. Endingnya akan sama seperti terakhir kali. Shen Ruyan juga memberiku perasaan bahwa dia menyukaiku saat itu. Jadi aku robek di dalam. Tepat ketika aku sedang berpikir. Jiang yang berdiri dari tribun. Dia masih memiliki sebotol air di tangannya. Dia pergi ke sayap 7 dan memberiku air. Bagaimana kau tahu aku tidak membawa air? Jiang yang mengatakannya dengan ringan untukmu. Aku mengambil airnya. Otak sedikit kosong. Mengantarkanku air di depan banyak orang. Meskipun kami telah menerima sertifikat. Tapi aku tahu. Kita tidak benar-benar bersama. Dan Jiang yang ada di Master Jiang Iceberg Muse. Muse dingin tinggi. Mengantarkanku air di depan banyak orang. Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Ekspresi mata tidak berubah. Tetapi Anda dapat melihat bahwa pipinya sedikit terbakar. Ini adalah pertama kalinya dia memberikan air kepada seorang anak laki-laki. Di depan banyak orang. Terima kasih, Senpai. Jantungku berdetak lebih cepat daripada yang bisa kuhentikan. Setelah mengantarkan air, Jiang Yan langsung pergi. Aku melihat air di tanganku. Hati yang sunyi juga mulai sedikit gelisah. Seberapa tulus melihat adegan ini? Apa hubungan kedua orang ini? Mengapa Anda bisa meminta bunga sekolah untuk mengirim air? Ini adalah bunga sekolah pertama Universitas Jiangda. Pasangan mata yang sangat iri dan tak terhitung jumlahnya. Menatapku. Apa yang terjadi? Apakah Anda rusak atau dengan kecantikan sekolah? Tidak heran kau tidak mengancamku dengan senior itu. Berkata dengan marah. Bisakah Jiang yang melihatku? Aku tidak tahu dia. Tentu saja. Bagaimana mungkin aku tidak mengenal Jiang Yan? Saya telah menerimanya, jadi mengapa dia memberi Anda air? Mungkin itu penggemarku. Narsisme kecilku. Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa aku ini? Sangat menawan. Bukan tidak mungkin kecantikan sekolah tertarik padaku. Dia menyukaimu dan aku langsung memakannya. Chen Kai berpura-pura menjijikan. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu narsis. Saya suka datang di malam hari. Di tempat tidurku, wajah Yoran cabul dan mempengaruhiku. Mohon ampun. Aku salah bro. Biarkan aku pergi. Asrama Putri Yanyan. Kamu sedang jatuh cinta. Yang Xiaoling bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Ekspresi Jiang Yan juga kaku. Siapa yang memberitahumu itu? Omong kosong apa? Aku tidak sedang jatuh cinta. Kenapa kau selalu keluar belakangan ini? Aku seperti orang tua yang kesepian sekarang. 5 Jiang yang memberinya tampilan yang cantik. Dia benar-benar tahu bagaimana menebusnya. Dia benar-benar tidak sedang menjalin hubungan. Mendapatkan sertifikat bukan berarti jatuh cinta. Pelatihan militer selesai. Ini juga berarti bahwa kehidupan kampus yang sebenarnya akan segera dimulai. Kelas dimulai besok. Nilai matematika saya baik-baik saja. Tapi aku juga benci matematika.
Aku melakukannya dengan baik, tapi aku tidak menyukainya. Apa yang kamu lakukan? Chen Kai melihat ke layarku dengan rasa ingin tahu. Saya mengatakan dengan ringan tentang pekerjaan paruh waktu saya menulis novel. Sangat mengagumkan. Dan aku menghela napas. Hebat apa? Saya hampir tidak mencari nafkah. Tepat sekali. Saya menemukan pekerjaan paruh waktu yang cocok untuk saya selama liburan musim panas. Tulis jaringnya. Tapi levelnya rata-rata. Hampir tidak mendapatkan 2 atau 3.000. Ada alasan lain. Itu karena aku suka membaca novel. Ada pertemuan kelas lagi besok. Sepertinya pejabat pemilu, dan aku menggelengkan kepala. Sulit bagiku untuk menjadi pekerja kelas. Tidak tahu berterima kasih. Anjing tidak cocok. Saya ingin menjadi sekretaris partai. Yao Xiaotong tersenyum dan berkata bahwa saya sangat ingin meningkat. Jangan khawatir, Anda memilih saya. Habis dengan mata besar. Baru saja seminggu kelas. Yao Xiaotong mendapatkan keinginannya dan menjadi sekretaris partai. Liburan festival pertengahan musim gugur akan datang. Akhirnya tidak ada kelas. Ye Chen, apakah kamu ingin kembali? Yao Ran bertanya. Rumah saya lokal. Pasti akan kembali. Orang tuaku pasti merindukanku. Setelah mengatakan itu, saya meninggalkan asrama dengan tas sekolah di punggung saya. Ayah, buka pintunya. Anakmu sudah kembali. Saya menelepon ayah saya. Apa yang kamu lakukan kembali ke sini? Aku terlihat bingung. Apakah kamu tidak merindukanku? Kurasa ibumu tidak merindukanmu. Pihak lain langsung menutup telepon. Aku terdiam. Apakah itu ayahmu? Bukankah festival pertengahan musim gugur adalah hari untuk reuni? Dia tidak akan membiarkan putranya pulang. Saat aku sedang mempertimbangkan apakah akan kembali ke asrama, Jiang Yan mengirimiku lokasi. Ayahmu memintamu untuk tinggal di sini. Apa yang terjadi? Saya sedikit bingung. Periksa posisi. Ini adalah komunitas yang sangat dekat dengan Jiangda. Mungkinkah ayah saya membelikan saya rumah? Meskipun saya tahu ayah saya punya sedikit uang. Tapi membelikanku rumah tidak mungkin. Itu harus disewa. Aku bilang pulang. Jika mereka tahu kapan mereka kembali ke asrama. Orang tua saya mengusir saya. Tentu ditertawakan oleh teman sekamar. Saya memilih untuk pergi ke komunitas. Begitu sampai di pintu terbuka tanpa mengetuk. Yang terlihat adalah seorang wanita cantik, Jiang Yan. Mengenakan piyama tipis dan celana pendek. Mataku terbuka lebar. Bahu, kaki, kaki. Menginginkan segalanya hanya akan menyakitiku. Aku menggeleng. Lepaskan pikiran najismu. Kakak, apakah kamu tinggal di sini? Masuk. Sandal ada di lemari sepatu. Jiang yang terlihat acuh tak acuh. Tidak langsung menjawab pertanyaan. Saya melihat sandal merah muda di kaki saya. Sebenarnya ada pola kelinci. Sangat feminin. Saya pria yang murni. Dia melihat klan giok di Jiang Yan. Tidak, itu sandal. Ditemukan gaya yang sama. Apakah itu model pasangan? Pipiku sedikit merah. Senior, kamu belum menjawabku. Kenapa kau di sini? Aku sudah di sini. Aku sudah tinggal di sana selama setahun. Tunggu sebentar, kamu hidup selama setahun. Bukankah ayahku menyewakan ini untukku? Ayah membelinya untukmu? Membelinya untuk saya. Kapan ayah saya memperlakukan saya dengan sangat baik? Saya katakan sebelumnya bahwa biaya hidup akan dibagi 2 tanpa sertifikat. Saya terlihat terkejut, tidak ada orang lain. Itu semua tergantung pada usaha orang tua. Itu tidak benar. Ayah saya membelikan saya sebuah rumah. Apa yang kamu lakukan di sini? Karena ini adalah rumah pernikahan yang dibeli ayah saya untuk kami. Penguasa Jiang Yan Jiao tersenyum pada kami. Semua bersertifikat. Bukankah ayahku ayahmu? Keluarga BI tidak berbicara 2 bahasa. Itulah yang membuatku bereaksi. Ini adalah ruang pernikahan yang dibeli Paman Jiang untuk kita. Melihat senyum sukses Jiang Yan, aku menelan. Kenapa aku merasa seperti berada di sarang serigala? Masih serigala betina besar yang cantik. Anda akan datang ke sini untuk memasak di akhir pekan. Kenapa dia pura-pura menyedihkan dan berkata,
Kamu rela meninggalkan istrimu sendirian di kamar kosong? Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan matanya yang besar dan berair. Membuatku terbentur. Bukankah itu sertifikat palsu? Apa yang terjadi di tempat yang aneh? Melihat mata besar Jiang Yan yang menyedihkan. Saya benar-benar tidak bisa mengatakan tidak. Selain itu, saya sangat menyukai Jiang Yan. Apartemen ini masih sangat besar. 4 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Dapat dilihat bahwa ayah Jiang Yan masih sangat baik padanya. Izinkan saya memperkenalkan Anda ke ruang pernikahan kami. Guru mengatakan itu adalah ruang pernikahan. Saya merasa seperti saya benar-benar menikah. Tapi sepertinya itu benar. Lagi pula itu benar. Saya segera terkejut dengan ruang pernikahan. Aku membuat ini khusus untukmu. Apakah kamu menyukainya? Kartu grafis adalah konfigurasi 5090, jangan khawatir. Aku tidak tahan lagi. Lari saja. Mengelus lembut perangkat komputer ini. Saya tidak menyangka akan ada ruang esports di sini. Peralatannya masih sangat canggih. Siapa yang akan tinggal di asrama untuk akhir pekan depan? Mati di sini. Melihat ekspresiku, sudut mulut Garam sedikit melengkung. Aku bisa mencubitmu dengan keras dengan tangan kecil. Saya berkata dengan penuh semangat bahwa saya bisa bermain 2 di masa depan. 1 lagi milikku. Apa yang kau pikirkan? Jiang Yan memelototiku. Dia benar-benar ingin menendang pria lurus ini sampai mati. Ada 2 komputer di dalamnya, bukankah sudah jelas? Bodoh. Bisakah kamu bermain game? Lihat matanya yang bertanya-tanya. Jiang Yan membaca sekilas. Aku bisa menembakmu. Keinginan pria itu untuk menang tiba-tiba bangkit. Aku meremehkan untuk tersenyum. Suster Jiang Sui, sebenarnya bukan karena aku membuatmu terpesona. Jika Anda bisa mengalahkan saya di permainan saya. Aku di rumah ini. Saya mendengarkan. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Angkat sedikit sudut mulut Garam. Saya menertawakan anak Anda ketika Anda mengatakan kail. Masih menarik kailnya, meskipun aku bilang begitu. Tangan itu tanpa sadar terulur, begitu lembut. Apakah ini tangan giok dari kakak senior? Aku tidak bisa berhenti tersipu. Entah berapa kali ini wajahku hari ini. Merah. Mengapa adegan ini terasa akrab bagi saya? Adegan ini sepertinya pernah terlihat di suatu tempat sebelumnya. Tapi aku benar-benar tidak ingat. Tanpa sadar. Tanganku dan tangan kecil Jiang Yan saling bertautan. Wajah cantik Jiang Yan sedikit merah. Apakah Anda suka tangan saya dengan suara lembut? Aku bereaksi dan dengan cepat melepaskan tanganku. Maaf, aku tidak bermaksud. Seperti kelinci yang ketakutan. Aku bergegas ke kamar mandi untuk mencuci muka. Melihatku pergi dengan mata menyayangi. Apakah si bodoh kecil ini mengingat sesuatu? Aku mencuci wajahku. Itu hanya 5 jari yang saling bertautan dengan kakak perempuan seniorku. Wajah tidak bisa membantu tetapi menjadi panas. Ini pertama kalinya aku memegang tangan gadis lain. Jiang Yan berkata dengan seringai. Jadi kamu masih anak besar yang polos? Dengan wajah merah, saya menjelaskan apa ini. Aku sedikit panas dan dia mengangkat alis. Lihat aku dengan sedikit main-main, keras kepala saja. Anda suka menyentuh tangan saya, bukan? Aku tersipu dan memalingkan muka. Saat ini, wajah merah sampai ke leher dan mata. Aku bahkan tidak berani menatapnya. Jantungku tidak bisa berhenti. Ini masih Gaoleng dari Universitas Jiangcheng. Gunung es Muse. Ini hampir menghancurkanku. Di mana kamar tidurku? Saya dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Hanya 1 kamar tidur utama yang tersisa. Jiang yang tersenyum kecil. Apakah Anda bermaksud membiarkan saya tinggal di ruang esports? Dan saya menjadi sangat bersemangat. Layak tinggal di ruang esports. Jiang Yan mendengus dingin. Tidak ada tempat tidur di ruang esports. Di mana kamu tidur? Lantai? Di mana saya akan tidur? Saya tidak bisa tidur di sofa di ruang tamu. Jiang yang berpura-pura sangat malu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Dalam hal itu, aku hanya bisa membiarkanmu tinggal di ruangan yang sama denganku. Aku dengar. Aku buru-buru melambaikan tangan, tidak perlu, tidak perlu. Tidur dengan seniorku. Sangat menarik untuk memikirkan hal itu. Jiang yang berkata dengan marah, aku membiarkanmu tidur, kamu tidur. Semua langkah diberikan demi ini.
Tidakkah si idiot ini mengerti maksudnya? Aku juga tidak menyangka dia akan marah. Tanpa daya mengatakan bahwa saya hidup. Jiang Yan memelototinya. Hidup bersamaku sangat dirugikan. Saya adalah lelucon pertama di Universitas Jiang. Aku sebenarnya tidak disukai oleh anak ini. Sebenarnya, aku tidak membencinya. Tapi di mataku, Jiang Yan suci. Saya tidak berani mencemari. Ingin menangis tanpa air mata. Semua dengarkan Jiang Yan Anda dengan lembut berjinjit. Sentuh kepalaku dengan lembut dengan tanganmu. Berkata manis, tidak ada lagi keluhan. Bisakah Anda mendengarkan saya dengan patuh? Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya. Kakak, ini terlalu manis. Sangat menyembuhkan. Saya tidak dirugikan. Tolong jelaskan dengan sabar. Rumah itu dilengkapi oleh ayahku. Hal-hal ini semua diatur oleh suami dan istri. Seperti sandal atau semacamnya. Jadi tidak normal hanya memiliki satu kamar tidur? Dan saya, putri tertua bunga kuning, tidak mengatakan apa-apa. Apa yang kau takutkan? Apakah Anda mencoreng saya? Kami hanya berbaring di tempat tidur tanpa melakukan apa-apa. Hanya memiliki hati nurani yang bersih. Sepertinya aku juga sudah dibujuk. Memang benar kita berdua tidur sekamar. Tapi dengan hati nurani yang bersih. Saya pasti ingin tidur dengan kakak senior saya. Lagi pula, itu terlihat sangat bagus. Tapi tidak ada alasan. Dan Jiang Yan menemukan alasan untukku. Tempat ini benar-benar didirikan oleh ayahmu. Saya bertanya sedikit Hui. Jiang Yan bersumpah, jangan khawatir. Kapan aku berbohong padamu? Dan hatinya berbohong padamu. Saya melakukannya dengan sengaja, ini semua diatur oleh saya. Saya akan mempertanyakan. Terakhir kali dia mengatakan bahwa dia berpura-pura mendapatkan sertifikat, dia memainkannya sekali. Siapa yang tahu jika Anda akan berbohong kepada saya kali ini? Tapi melihat mata tulus dari kakak perempuanku. Aku tidak bisa tidak mempercayainya. Selain itu, apakah senior selingkuh? Jika kita tidur bersama, aku jelas lebih kuat, oke? Saya pikir IQ saya saat ini lebih tinggi dari Einstein. Ada banyak waktu. 2 lusin pertandingan. Keduanya baru saja bertaruh. Selama aku kalah, aku akan terima perintah kakak perempuanku. Saatnya memamerkan FPS saya. Kekuatan jenius yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, itu bukan senior, Anda bisa membukanya, kan? Permainan terbaikku. Itu benar-benar diubah menjadi mesin manusia oleh seorang gadis. Mulutku sangat keras sehingga aku pasti merasa tidak enak hari ini. Biarkan kamu menang. Jiang Yan membuat wajah yang sangat imut padaku. Berlatih lebih banyak hidangan. Mau mengakui kekalahan. Mulai sekarang, Anda akan mendengarkan saya di rumah ini. Saya melakukannya dengan wajah pahit. Aku mengambilnya. Jiang Yan berkacak pinggang dan ingin melapor padaku saat dia keluar. Hanya ada satu kunci di rumah, saya akan menyimpannya. Jangan bawa orang lain ke sini. Katakan padaku jika kamu ingin datang. Saya memberi hormat. Ini kakak senior Jiang yang menatapku dengan cara yang lucu. Tidak bisa menahan tawa. Kelinci putih kecil itu sangat lucu. Aku sangat ingin memakannya. Apa yang harus saya lakukan untuk makan malam? Pesan takeut? Saya baru ingat sebuah pertanyaan. Apa yang harus dilakukan tentang memasak? Saya hanya bisa membuat telur orak-arik dan nasi goreng. Ada juga lebih dari selusin rasa mie instan. Jiang yang tersenyum acuh tak acuh, aku akan melakukannya. Saya sedikit terkejut bahwa Anda masih bisa memasak, senior. Tidak apa-apa untuk makan. Dia suka memasak. Saya sering meneliti banyak resep secara online. Itu semacam salah satu hobinya. Tapi dia membuatnya untuk dirinya sendiri. Ini pertama kalinya memasak untuk orang lain. Pertama kali Anda murah untuk idiot ini untuk memutuskan. Jiang yang meliriknya dan sudah hampir waktunya. Tunggu sebentar. Aku masuk dan memasak. Bisa kubantu? Tidak, Anda belum melakukannya. Itu hanya akan membuat masalah bagiku baru-baru ini, kataku sedih. Nah, ayolah, kakak. Aku akan memotong beberapa buah untukmu. Jiang Yanqing tertawa. Bagaimana Anda menjadi lebih manis saat Anda tumbuh dewasa? Setelah makan malam, Jiang Yan mengingatkan. Aku sudah lapar. Melihat piring di atas meja.
Air liur akan mengalir keluar. Sup ayam iga babi asam manis. Sayap ayam kola. Kubis Cina goreng, bagaimana Anda tahu saya suka makan ini? Aku sedikit terkejut. Kata Jiang Yan dengan bangga. Jangan narsis, saya tidak tahu. Hanya saja aku hanya ingin melakukannya. Aku sudah bisa yakin. Kakak senior mungkin sangat tertarik padaku. Aku juga menyukainya. Adapun dua orang. Akankah mereka benar-benar bersatu? Sulit untuk mengatakannya, senior. Saya akan membantu Anda mengemas nasi. Saya akan bergegas dan membungkus nasi untuknya. Pasang senyum puas di wajah Anda. Itu cukup keren. Ini bukan buang-buang waktu. Yah, itu enak, saya tidak bisa tidak memujinya. Ini adalah iga manis dan asam terbaik yang pernah saya miliki. Lebih baik dari beberapa koki hotel. Aku mengatakannya dari lubuk hatiku. Semburan air gelap di Jiang Yan. Pemasak. Yang paling penting adalah diakui oleh orang lain. Apakah itu enak? Maka saya akan membuatnya untuk Anda setiap hari di masa depan. Jiang Yan tersenyum malu-malu. Mataku sedikit makan. Jiang Yan tiba-tiba bertanya, apakah kamu masih bisa makan? Aku segera menelan nasi di mulutku. Aku baik-baik saja, kan? Ada apa dengan Jiang Yan? Menyodorkan saya setengah nasi yang tersisa di mangkuk. Bantu aku makan, aku tidak bisa menghabiskannya. Saya tidak ingin menyia-nyiakan. Saya memberinya semangkuk nasi sekarang. Meski tidak terlalu penuh. Tapi dia masih belum bisa makan banyak. Aku akan membantumu makan, wajahku sedikit panas. Pasti masalah saya bahwa saya bermain terlalu banyak. Saya pasti harus menyelesaikan masalah saya sendiri. Tapi ketika saya memikirkannya, ini adalah makanan yang dimakan senior saya. Tidak bisa berhenti tersipu. Apakah itu ciuman tidak langsung? Aku mengambil mangkuk seniorku. Saya mulai mengambil gigitan kecil. Saya khawatir senior saya akan mendefinisikan saya sebagai hooligan. Tunggu sebentar, aku akan mencuci piring. Kamu pergi istirahat. Saya baru saja memotong beberapa buah. Itu di ruang tamu. Setelah mencuci piring, saya akan masuk dan bermain game. Tapi saya dipanggil oleh Jiang Yan untuk datang dan menonton drama bersama saya. Aku tidak ragu. Tanpa sadar mulai entah kenapa saling mematuhi. Setelah menghampiri senior, aku bisa mencium aroma samar tubuhnya. Bau yang enak. Keduanya menontonnya bersama selama 2 jam. Saya secara tidak sadar jatuh di bahu kakak perempuan senior saya. Jiang Yan melirikku, maaf, senior. Aku sadar aku ingin meminta maaf. Tidak apa-apa untuk sedikit mengangkat sudut mulut batu. Jika kamu lelah, kamu bisa berbaring di pangkuanku. Saya melihat kaki giok senior saya yang ramping dan ramping. Aku sangat tersipu. Saya tidak bisa membayangkan betapa mudahnya berbaring dengan kaki ini. Tapi aku menahan diri. Jiang Yan melirik waktu. Dia berkata dengan samar bahwa sudah waktunya untuk mandi dan pergi tidur. Kamu pergi mandi dulu. Piyama ada di kamar. Dan aku menganggukkan kepalaku. Ini mencuci dengan cepat. Kecepatan mandi anak laki-laki pasti tidak diketahui. Saya mencucinya, Anda pergi bermain dengan komputer terlebih dahulu. Cuci begitu lama. Saya memainkan 2 putaran peringkat Jiang Yan sebelum keluar. Dia baru saja keluar dari kamar mandi. Rambut masih basah. Memancarkan aroma segar. Saya sedikit terkejut. Bukan hanya karena kakak senior keluar dari kamar mandi. Ada keindahan yang tak terlukiskan. Ada alasan lain. Dia juga mengenakan piyama merah muda. Piyama yang sama. Tidak, itu harus menjadi gaya pasangan. Apa yang salah dengan mengangkat alis? Sangat sedih memakai pakaian yang sama denganku. Tidak menyukai saya. Saya segera menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud begitu. Mengenakan sama seperti kakak senior hanya bisa dikatakan sangat terhormat. Singkirkan senyummu. Ekspresinya menjadi dingin lagi. Aku bilang datang dan tiup rambutku. Tapi aku tidak meniup rambut seorang gadis. Tidak akan menyelamatkan salju. Ini adalah perintah ratu. Ini yang mulia ratu. Ini pertama kalinya aku membantu seorang gadis meniup rambutnya. Pertama kali saya juga. Biarkan anak laki-laki meniup rambutmu. Kering. Aku menatapnya penuh harap. Pujian bola tertulis di seluruh wajahnya. Saya tidak bisa menahan tawa di dalam.
dan bertindak terkejut. Wow. Junior, apakah kamu meniup dengan baik? Dingin. Bisakah adik laki-laki saya membantu saya meniup rambut saya setiap hari di masa depan? Jika junior saya dapat membantu saya meniup rambut saya setiap hari, rambutku akan terlihat bagus. Sudut mulutku lebih sulit ditekan daripada kakak saat ini, tidak masalah. Kepala kakak senior di masa depan. Serahkan pada juniorku dan aku akan melindunginya. Efek toleransi Jiang Yan. Tidak heran psikologi pria. Psikologi anak. Melihat tempat tidur besar di kamar tidur. Saya sedikit malu untuk mengatakan di mana saya tidur, senior. Tentu saja di tempat tidur. Kau mau tidur di lantai? Bukan tidak mungkin. Jiang Yan memutar matanya ke arahku, benar-benar lurus. Satu orang tidak bisa melebihi setengah. Lebih dari anak anjing. Dan jangan sentuh tangan dan kakimu di malam hari. Jiang Yan berkata dengan ringan, jangan khawatir. Saya masih tidak punya masalah dengan karakter saya. Sebaliknya, senior, Jiang Yan memelototiku. Ada apa denganku? Kakak, apakah kamu tidur? Saya tidak bisa tidur. Saya tidak tahu apakah itu saraf atau semacamnya. Mungkin terlalu bersemangat. Bisa tidur di ranjang yang sama dengan kakak perempuanku. Ini adalah hal yang baik yang tidak bisa membuat iri banyak orang. Kenangan Jiang Yan Xiao Sheng Mona. Saya terbiasa tidur sendiri mendengarkan musik. Bernyanyilah untukku. Jiang Yan tiba-tiba berkata. Aku melihatmu bernyanyi di dinding pengakuan. Saya sangat menyukainya, saya sedikit tercengang, oke? Mari kita bicarakan dulu. Capella saya mungkin tidak terdengar begitu bagus. Tidak apa-apa, aku memejamkan mata dan mulai mengingat liriknya. Lalu dia perlahan berkata, senior, apakah kamu tidur? Bertanya dengan sangat pelan. Sepertinya aku sedang tidur, jadi aku juga harus tidur. Aku menguap dan menarik selimutnya sedikit. Jangan sampai senior terkena flu. Hehe, aku junior yang perhatian. Tidak heran senior saya tertarik pada saya. Kau selalu. Aku merasa leherku dicekik oleh sesuatu. Aku kehabisan napas. Baru saja membangunkanku. Aku akan memindahkan benda yang mencengkeram leherku ini. Apa-apaan? Menggosok matanya. Deputi tidak terlihat terjaga. Saya secara tidak sadar melihat ke belakang. Begitu aku berbalik, aku tidak bisa menahan mataku untuk tidak melebarkan. Wajah Jiang yang tidak lebih dari 10 cm dariku. Aku menelan. Aku bisa merasakan nafas seniorku saat ini. Itu juga membuatku takut untuk bergerak. Jantungku berdebar kencang. Yang lain juga tampan. Baunya sangat enak, aku punya perasaan. Setelah lama tinggal bersama Suster Sue, tubuhku menjadi harum. Saudari Sue, ini bukan masalahku. Anda membuat janji tadi malam. Aku bukan anak anjing. Lalu aku tidak bisa menahan tawa hehe. Aku bukan anak anjing. Kakak Sue adalah anak anjing. Masih anak anjing yang tampan. Aku dengan lembut mendorong helaian rambut di wajah Suster Sue. Kakak Sue, kamu terlihat baik. Andai saja kamu benar-benar pacarku. Tunggu sebentar. Pastikan dia tidak akan bangun untuk sementara waktu. Baru bangun diam-diam. Setelah menyelipkannya. Jepit tangan dan kakimu untuk pergi. Senior, aku akan membelikanmu sarapan. Dan ketika saya pergi, saya tidak membuka mata saya. Tapi bibirnya sedikit terangkat. Siapa yang mau jadi pacarmu? Kamu adalah anak anjing. Saya berkeliaran di jalanan mencari makanan. Tiba-tiba seseorang mengirim pesan di WeChat. Itu adalah pesan yang dikirim oleh beberapa orang di grup asrama. Yao Xiaotong benar, Ye Chen. Anda bukan orang lokal. Apakah Anda ingin keluar untuk makan malam-malam ini selama liburan? Aku baru sadar. Kita semua sudah berada di sekolah selama hampir sebulan. Belum pergi makan malam bersama. Bagaimana mungkin? Manfaatkan saja liburan 3 hari ini untuk berkumpul. Tidak masalah. Kami keluar untuk minum malam ini. Chen Kai meminum keahlianku. Saya hanya akan mencubit beberapa dari Anda dengan santai. Yao Xiaotong baru saja mengatakan bahwa, Ye Chen, Anda adalah orang lokal. Anda dapat menemukan tempat kemudian, tidak masalah. Saya mengatur waktu dengan beberapa orang. Kemudian dia terus mencari makan.
Saya sudah selesai bangun dan lupa bahwa saya tidak memiliki kuncinya. Aku berdiri di bawah dengan sarapanku. Saya juga ingin senior saya melihat sarapan segera setelah dia bangun. Dalam hal ini, senior saya harus memiliki kesan yang baik tentang saya. Tapi sepertinya salah perhitungan. Ayo kirim pesan ke kakak senior. Saat itu, Wenjing tiba-tiba dibuka. Jiang Yan mengangkat alisnya. Si idiot tidak membawa kuncinya. Senior, kau masih belum tidur? Aku sedikit terkejut. Dia tertidur lelap. Saya tidak berharap untuk bangun dalam setengah jam. Wajah Jiang Yan sedikit memerah. Aku tidak bisa tidur tanpa bantal. Aku menggaruk kepalaku lempar bantal apa. Jiang Yan tersenyum bercanda bantal lempar anak anjingku. Aku baru sadar. Bantal lempar yang disebutkan senior mungkin aku. Tapi bukan aku yang semakin terjebak. Senior bukan, aku hanya ingin menjelaskannya. Jiang Yan memelototiku. Siapa anak anjing itu? Aku anak anjing. Jiang Yan berubah kembali menjadi tersenyum. Ayo pergi. Bawa pulang anak anjingku. Aku menghela napas. Lupakan. Anak anjing, anak anjing. Setidaknya aku bisa tidur dalam pelukan kakak perempuanku. Dalam hal ini, tampaknya tidak ada yang salah dengan menjadi seekor anjing. Keduanya kembali ke ruang pernikahan. Kakak, aku secara khusus membelikan sup pangsit untukmu. Ini adalah roti sup terbaik di sekitar. Saya tertawa. Ekspresi pujian lainnya. Dapat dilihat bahwa Jiang Yanxin mencair dengan cepat. Keluarga? Siapa tahu? Kakak SD lucu banget. Kakak SD itu hebat. Bagaimana Anda tahu saya ingin sup pangsit pagi ini? Jiang Yan menunjukkan ekspresi terkejut. Sudut mulutku hampir bengkok di belakang telingaku. Jika rasanya tidak enak, aku tidak akan memasak untukmu malam ini. Senior itu. Saya akan makan malam dengan teman sekamar saya malam ini. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berair. Lambaikan tangan kecilmu. Aku mengizinkannya. Kunyah mata dan mulutmu. Saya harus. Pangsit sup di rumah ini enak banget. Dan anak anjing itu membelinya untuk dirinya sendiri. Saya memilih sekolah untuk pergi. Kios barbeque dekat sekolah. Mengirim lokasi di grup. Setelah setengah jam, semua 4 orang tiba. Youran baru saja duduk. Hidung mau tidak mau mulai berbau. Seperti apa baumu? Awalnya, Youran ingin mencium bau barbeque. Saya tidak menyangka akan mencium aroma yang samar. Itu keluar dari saya. Chen Kai datang dan mengendus wanita itu. Ini adalah bau seorang wanita. Saya tak berdaya menjelaskan. Saya baru saja mandi ketika saya keluar. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Saya selalu akrab dengan selera wanita. Baumu tidak asing. Saya selalu merasa seperti saya menciumnya. Aku memutar mataku ke arahnya tebu mati. Sudahkah Anda membicarakannya? Anda akrab dengan. Tidak heran hidungmu begitu kuat. Itu hidung anjing. Hanya untuk berada di sisi yang aman. Saya mengambil 2 kotak bir secara acak. Karena saya tidak tahu seberapa mabuk orang-orang ini. 2,5 jam kemudian. Perutku sangat bengkak. Saya tidak bisa minum setetes pun sekarang. Saya merasa seperti anggur telah mencapai tenggorokan saya. Jika Anda meminumnya lagi, Anda akan langsung muntah. Saya membayar dan pergi. Setengah jalan. Tiba-tiba terdengar suara familiar dari belakang Ye Chen. Ini benar-benar kamu? Saya sedikit terkejut. Lalu aku kembali menatap sumber suara. Yang memakai gaun bunga. Gadis dengan kuncir kuda tinggi. Menatapku dengan wajah salah. Aku sedikit memicingkan mataku. Aku ingin melihat siapa dia. Shen Ruyan. Sekarang stamina alkohol muncul. Saya hanya merasa bahwa orang-orang di depan saya semuanya adalah bayangan serangga. Ternyata orang di dinding pengakuan dosa itu benar-benar kamu? Shen Ruyan datang. Itu rumit. Aku menggeleng dan tidak berkata apa-apa. Shen Ruyan melanjutkan, aku tahu maksudmu. Tapi saya rasa kita tidak benar-benar benar. Tidak perlu datang ke Jiangda untukku. Nilai Anda sebenarnya bisa masuk ke universitas yang lebih baik. Saya sudah menurunkan Shen Ruyan. Aku sangat pusing sekarang. Hanya ingin cepat meninggalkanku, jangan terlalu sayang tanpamu.
Saya akan pergi ketika saya ditarik oleh Shen Ruyan. Sebenarnya, kamu tidak perlu berpura-pura. Jika Anda benar-benar menyukai saya, aku bisa memberimu kesempatan untuk mengejarku. Aku mengerutkan kening sambil mencoba melepaskan tangannya. Tiba-tiba suara yang menyenangkan datang, biarkan dia pergi. Jiang yang tiba-tiba muncul. Menarikku ke sisinya. Anda tidak tahu cara menangkap seseorang di jalan. Apakah itu kasar? Jiang yang berkata dengan dingin. Temperamen dingin padanya muncul kembali. Senior Jiang. Shen Ruyan jelas tidak bisa mempercayainya. Keindahan sekolah Jiangda yang selalu menyendiri. Ini akan muncul di sini. Dan saya masih membantu seorang pria keluar. Apa hubungan mereka? Maaf, Shen Ruyan dengan cepat meminta maaf. Jiang yang terlihat acuh tak acuh, kamu bisa pergi. Shen Ruyan ingin pergi. Tapi saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Anda mengenalnya? Stamina alkoholnya naik. Aku sudah pusing soal ini. Sister Sui, kamu di sini untuk menjemputku, ayo pulang, oke? Wajah Shen Ruyan ternoda. Kamu adalah pacarnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Iceberg Muse menjadi pacarnya? Jiang yang tidak menanggapinya. Tapi dengan suara dingin, sebaiknya kamu tidak bicara omong kosong. Shen Ruyan tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakang punggungnya. Mengangguk cepat, saya tidak akan berbicara omong kosong. Jiang Yan, ambil tanganku dan pergi. Anak anjing. Setelah keduanya pergi, Shen Ruyan masih tertegun di tempatnya. Aku tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Apakah dia sedang bermimpi? Kenapa begitu? Dia memiliki perasaan bahwa sesuatu miliknya telah diambil. Dalam perjalanan kembali ke komunitas, Jiang Yan memelototiku. Ini mantanmu. Mantan apa? Aku belum jatuh cinta. Jiang Yan mendengar ini. Saya merasa jauh lebih baik. Apa yang baru saja terjadi? Hei, apa yang terjadi? Saya baru ingat seseorang baru saja melamar. Kau sudah melamar? Jiang Yan bertanya. Bagaimana mungkin? Hehe, saya hanya akan melamar adik senior saya. Jiang Yan membeku di tempatnya. Maaf. Hei, aku lupa. Aku akan membawamu pulang ketika aku ingat. Sudut mulut Jiang Yan naik sedikit. Tidak. Saya ingin kembali ke ruang pernikahan saya dengan Sister Sui. Aku bilang dirugikan. Jiang Yan tidak bisa menahan senyum. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Kapan Anda akan melamar Suster Sui? Ketika adikku Sui sangat menyukaiku. Apakah sulit bagi mata Jiang Yan untuk mengandung cinta? Apakah ada kemungkinan senior sudah menyukaimu? Aku baru saja pulang. Ia langsung berbaring di sofa ruang tengah. Junior mabuk sangat bodoh. Ini agak lucu. Kenapa kau tak memotretnya? Jiang Yan mengeluarkan ponselnya. Berjongkok dan menyandarkan kepalanya di sebelahku. Mengambil foto. Dia melihat foto-foto di ponselnya dengan puas. Aku tertidur. Sekarang aku sudah tertidur. Tinggalkan adikku sendiri untuk berbicara sendiri. Sepertinya aku tidak bisa mandi. Maka Anda hanya bisa tidur di sofa malam ini. Lalu dia mengeluarkan selimutnya. Tutupi untukku. Dan tentu saja, dia mendapatkan satu untuk dirinya sendiri. Ruang tamu memiliki 2 sofa. Hanya satu untuk setiap orang. Jangan pikir aku tidak bisa tidur sendiri. Aku takut aku tidak bisa tidur tanpamu. Jiang yang mengucapkan selamat malam dengan bangga. Seperti bodoh. Keesokan harinya aku terbangun di sofa. Saya merasa sedikit sakit kepala. Saya dengan hati-hati mengingat apa yang terjadi tadi malam. Ingatan tetap pada saat Shen Ruyan menelepon saya. Jadi apa yang terjadi? Aku tidak ingat. Kenapa aku kembali sendiri? Aku terlihat bingung. Jiang yang keluar dari dapur. Aku akan membuatkanmu bubur untuk dicuci. Kemudian minumlah selagi panas. Oke senior. Saya berbau seperti alkohol. Jika Anda tidak mandi, Anda terlalu malu untuk mendekati senior. Saya selesai mencuci sebentar lagi. Datang ke meja. Senior sudah mengisi semangkuk bubur untukku sebelumnya. Jiang yang juga mengemas mangkuk kecil untuk dirinya sendiri. Kau tahu, menggigit. Aku merasa agak canggung. Bagaimana senior itu kembali tadi malam?
Jiang Yan berkata dengan samar. Aku membawamu kembali. Saya bertanya dengan ragu-ragu, apakah Anda sudah melihatnya? Jiang Yan tidak menungguku selesai. Ekspresinya sangat datar, aku melihat mantanmu. Aku bergegas menjelaskan adikku. Dia bukan mantanku. Aku tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Dia telah menolakku. Jangan salah paham. Mulut Jiang Yan menampakkan senyum yang sukses. Kenapa kau menjelaskan kepadaku? Apakah itu penting? Lihat aku sangat bodoh. Jiang Yan berpikir itu menyenangkan. Sangat lucu bagaimana dia bisa dengan mudah mencubitku setiap saat. Bagaimana jika junior sederhana seperti itu tertipu? Mengapa Anda tidak membiarkan saya menipu Anda? Aku terdiam sesaat. Sangat penting. Saya mengatakan penting untuk memberitahu senior saya tentang ini. Aku tidak peduli lagi. Tulus adalah pembunuhannya. Jiang Yanqing tertawa. Berkata dengan nada lembut, kamu benar-benar jujur. Kakak, sebenarnya, menurutku kamu tidak kedinginan sama sekali. Jiang Yan tertarik. Mengangkat alisnya dan bertanya mengapa dia tidak tahu. Setidaknya aku bergaul denganmu. Aku tidak bisa merasakan dinginmu. Saya pikir Anda kadang-kadang cukup hidup. Jiang yang tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya, belajar bodoh. Apakah ada kemungkinan aku hanya melakukan ini padamu? Bisakah Anda memberitahu saya tentang gadis itu? Kisahmu dengannya. Jiang Yan bertanya. Aku tidak menyembunyikannya. Saya bertemu dengannya ketika kami masih mahasiswa baru di sekolah menengah. Dia adalah Banhua dari kelas kami. Saya berada di meja yang sama dengannya. Dia sering meminta bantuanku. Lalu aku merasa seperti aku menyukainya. Bukankah seperti itu remaja laki-laki? Kami memiliki hubungan yang sangat baik selama 3 tahun sekolah menengah. Semua orang di kelas berpikir, kita pasti akan bersama setelah lulus. Jiang Yan bertanya kemudian. Aku terdiam beberapa saat. Buka perlahan. Dia menolakku. Dia mengatakan kepada saya bahwa selama saya pergi ke universitas yang sama dengannya, dia bersamaku. Jiang yang bertanya, jadi inilah mengapa Anda mengulangi. Saya tidak menyangka bahwa junior idiot masih jatuh cinta. Dan aku mengangguk. Saya juga berhasil diterima di Universitas Jiangda. Tapi dia tidak memilih untuk bersamaku. Tapi itu tidak masalah. Aku sudah melepaskannya. Hanya janji lisan. Anda hanya bisa menyalahkan saya karena menganggapnya serius. Jiang yang menatapku tertekan. Orang yang bahkan tak bisa menepati janji. Bagaimana dia bisa bersamamu? Kakak, apakah kamu sudah membuat janji jangka panjang? Akan mengatakan dengan ringan. Ya, sudahkah Anda bepergian? Jiang yang menyangga wajahnya dengan tangannya. Sepertinya mataku berarti. Ini harus menjadi perjalanan. Setidaknya pada tingkat hukum, itu terpenuhi. Jiang yang tersenyum acuh tak acuh. Bahkan, kau juga orang yang menepati janjimu. Aku menggaruk kepalaku. Sedikit malu. Kau benar. Bagaimanapun, saya telah diterima di Jiangda sesuai kesepakatan. Hanya saja dia tidak bepergian. Buat matamu dalam. Faktanya, kami bepergian dengan janji yang sama.